Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil kafi wallah. Bismillahis safi wallah. Bismillahil wafi wallah. Alhamdulillahi binur kasafi'il hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika al-malikul haqqul mubin. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala rasulil hikmah wa ala rasulil anbiya'i wa nurikas salam. Taha sallallahu ala Muhammad ya alimul hakimul khabirul mubinul hadi ya alimul ghuyub rabbana ya ilahana wal tufbina ya asfiya ya nur ya ya amta ya kaf ha ya ain sad birahmatika ya arhamar rahim. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar al-ayah. Yahdikumullah kalamullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya sayyidal barakah ya imam al-karamah. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, para ustadz, para kiai, para pejuang-pejuang tauhid di akhir zaman, baik yang mempertaruhkan ilmunya, yang mempertaruhkan jabatannya, yang mempertaruhkan harta dan bendanya, bahkan yang mempertaruhkan tetesan keringat dan darahnya semata-mata demi ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahimakumullah. Khususnya mari kita mendoakan beliau, orang tua kita, guru kita, pembimbing, pengasuh kita, yang senantiasa mendoakan kita, mendampingi kita, yang senantiasa menghantarkan kita, beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nur Ihsan beserta ibu, dan juga yang guru kita Syekh Maulana Kakang Gusti Yang Ki Haji Muhammad Nur Ghazali Sayyidul Islam. Semoga senantiasa dimakamkan di pangkuan sucinya Allah, dimuliakan dan dibahagiakan selalu, diberkahi putra putri beliau, keluarga beliau, keturunan beliau, diberkahi murid dan jamaah beliau, disatukan dalam iman Islam ihsan, dan digabungkan ruh rasa kita dengan Ruhul Qudus beliau. Amin Allahumma Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada beliau koordinator Majelis Ta'lim At-Tadhkir Karyaren Palembahan, Akhirul Kiram Ustaz Bapak Priyanto sekeluarga yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada beliau sesepuh kita, Sahibul Bait Al-Mukarram Bapak Muhandis sekeluarga besarnya, yang sangat diberkahi dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Habib
kaum muslimin, saudara-saudaraku seiman seakidah, senasib seperjuangan fidinil Islam yang kami banggakan, rahimakumullah. Syukur tasyukur kembali mari kita haturkan kehadiran ilahi Rabbil Dzul Jalali wal Ikram yang telah membelai kita dengan kasih dan sayangnya, yang senantiasa merengkuh kita dengan kasih sayangnya setiap saat, setiap detik, yang senantiasa mencurahkan nikmat lahir dan batin. Maka mari kita syukur, kita haturkan syukur kita tentunya dari hati yang paling dalam. Dengan apa? Dengan ruh rasa. Ini adalah makom ruh dan makom rasa. Syukur itu diawali dari makom ruh dan rasa. Ruh yang ngawuri menyaksikan keagungan Allah, menyaksikan gerak-geriknya Allah, menyaksikan maha dikdayanya Allah, maha besarnya Allah, maha sucinya Allah, dan sang rasa senantiasa merasakan kehadiran Allah, merasakan afnalnya, merasakan sifatnya, merasakan belas kasih sayangnya, sehingga betul-betul kita bersaksi kita hidup ini karena dihidupkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih bisa bernafas karena diizini oleh Allah. Kita masih selamat karena diselamatkan oleh Allah. Tubuh kita sesuai fungsinya ini karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka layak dan pantas baginda Rasul mengajarkan setiap bangun tidur bersyukurlah kehadiran Allah sebelum melakukan hal yang lain. Maka mari kita ikrarkan di qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam mari kita sanjungkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat salam yang murni, salawat salam yang hakiki, salawat salam yang meriwayat dalam kehidupan kita. Ucapannya sallallahu alaihi Muhammad, isinya bi qalbin salim wa akhlaqul karimah. Maka ucapannya sudah kita ucapkan, tinggal isinya sedang kita perjuangkan bagaimana membentuk hati yang bersih. Mau enggak kita berjihad di jalannya Rasulullah, berjihad fisabilillah, tak kalah hadir kesombongan, cabut istighfar, laporan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadir iri dengki, jangan menunggu berdebat detik saat ini pula, walaupun kita sedang tidak dalam sholat di atas sajadah, cepat-cepat dicabut istighfar, memohon ampunan kepada Allah. Hadir kebencian, hadir iri dengki, hadir resah-risah, hadir gundah gulana, hadir kebingungan, melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan diam saja. Hatinya mulai digerogoti oleh api dendam, cepat langsung diikat dengan istighfar, dengan memohon pertolongan Allah. Kalau dibiarkan ini akan membakar gudang-gudang amal kebaikan yang tersimpan di dalam hati. Kalau dibiarkan ini akan melantakkan ruh jihad kita, akan menghancurkan ruh kudus kita, akan menghilangkan ruh Rasulullah di dalam diri kita, sehingga akhirnya lesannya masih menyebut asma Allah tetapi terasa hambar. Lisannya masih memanggil-manggil asma Allah tapi terasa hambar di dalam rasanya. Tidak ada perubahan dalam perilaku.
zaman penyebabnya, faktornya adalah manusia semakin cinta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Angan manusia sudah tidak lagi menuju kepada Allah, yang menyebabkan zikir ini sulit sebab yang dituju dalam kehidupan ini bukan ridha Allah lagi. Dirinya masih sama, masih sholat, masih zikir, masih istighosah, tapi yang dicari, yang dituju sudah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat mobil masih melaju, mobilnya masih berbunyi, masih hidup melaju, tapi sudah tidak menuju kepada Allah. Arahnya yang telah berubah, sudah tidak menuju kepada Allah, tetapi menuju kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tahun 2005 sudah diperingatkan guru kita dan juga eyang guru kita tentang akan hadirnya zaman akhir, zaman di mana banyak manusia ini mencari dunia. Dunia ini lebih menggairahkan, dunia ini lebih menghebohkan, dunia ini lebih mengingat hatinya daripada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apapun diukur dengan urusan dunia, semua diukur dengan duniawi, tidak mencari Allah tapi mencari dunia. Tumpuan hajat perjuangannya dunia, hajat ilmunya dunia, hajat pangkatnya dunia. Ini tentang angan. Ini sudah merasuk ke setiap lapisan masyarakat, di setiap lini kehidupan manusia. Beramai-ramai mencari dunia, bukan mencari ridho Allah. Yang menjadi pejabat yang dicari dunia, akhirnya korupsi. Yang menjadi petani yang dicari dunia, akhirnya lupa etika dalam bekerja. Hasilnya apa? Letih, lelah. Yang pedagang yang dicari dunia sehingga tidak patuh atas aturan Allah dan Rasulnya. Yang kiai, yang ustaz yang dicari dunia, bukan lagi ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menyampaikan ayat-ayat Allah ini berharap imbalan dunia. Na'udzubillah min dzalik. Di sana zaman abal-abal, di sana zaman edan, zaman ancur-ancuran sudah terjadi di depan kita. Tinggal kita ini mau kemana? Keluarga ini mau dibawa kemana? Apakah masih tetap keharibaan Allah atau yang lain? Maka mumpung masih ada kesempatan, orang-orang terkasih dari diri kita, istri, anak-anak kita, menantu-menantu kita, saudara-saudara kita, mari kita ajak untuk fafiru ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin akan selamat dunia akhirat. Tapi kalau sudah yang angannya tidak menuju Allah, langkahnya tidak menuju Allah, perilakunya tidak menuju Allah, yakin akan hancur-hancuran alam sekarang ini. Iblis, jin, syaitan, kebatilan itu merajalela. Volumenya telah ditingkatkan. Kemaksiatan tidak hanya di luar, di dalam kamar bisa timbul kemaksiatan dari berbagai aspek kehidupan manusia. Kehancuran manusia bukan karena dia berada di diskotik, berada di luar, berada di mana, di dalam kamar dia bisa hancur, menghancurkan dirinya sendiri dengan lantaran satu perangkat yang super canggih yang bernama Android. Na'udzubillah min dzalik. Waspada, berhati-hati, selalu melibatkan Allah, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka jangan sampai lepas dengan perjuangannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ada ancaman azab yang telah disiapkan bagi manusia yang tatkala bangun tidur lepas tanggung jawab dalam perjuangannya Rasul. Barang siapa dia bangun tidur tidak punya tanggungan untuk berjuang di jalannya Rasulullah, maka yakin akan hancur kehidupannya, akan sibuk melakukan sesuatu yang tidak ada selesai-selesainya, masalah yang hadir bertubi-tubi tidak selesai. Sebab apa? Dia bangun tidur tidak diiktikati mencari ridho Allah. Bangun tidur angannya bukan menuju Allah. Ya Allah, alhamdulillah Engkau telah membangunkan aku dari tidur, ya Allah. Dari bangun tidur itu sampai tidur lagi, ya Allah, aku akan menuju kehadiran-Mu. Aku akan berbuat baik. Aku akan sanggup kesanggupan. Aku sanggup menjadi umat Rasulullah, ya Allah. Aku sanggup menjadi hamba-Mu, ya Allah. Akan aku tinggalkan keburukan-keburukan, akan aku jalankan kebaikan-kebaikan semata-mata demi Engkau, ya Allah. La ilaha illallah. Maka masih nyambung dengan perjuangannya Rasul, walaupun itu hanya satu tetes keringat yang kita sumbangkan untuk semesta, walaupun hanya satu kalimat yang bermanfaat yang tertoreh yang keluar dari lisan kita, walaupun tidak banyak yang mampu kita lakukan untuk perjuangan Rasul, tapi jangan lepas dari perjuangan Rasul. Apa? Menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang senantiasa menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berapa banyak manusia ini di akhir zaman yang mandek perjuangannya gara-gara kehabisan bahan bakar. Maka jangan sampai kita kehabisan bahan bakar. Apa bahan bakar perjuangan? Amalun soleh. Jadilah suami-suami yang baik, jadilah ayah-ayah yang baik, jadilah anak-anak yang baik, jadilah warga RT-RT yang baik, jadilah satu keluarga menjadi warga yang baik. Sumbangsih kepada RT kita, sumbangsih kepada desa kita, kepada kaum kita, sumbangsih untuk masyarakat kita. Jadilah manusia yang baik. Apa ciri-cirinya? Dimanapun kita berada akan membawa kemanfaatan, sehingga pesan manfaat ini mampu diterima oleh lingkungan kita, sehingga keberadaan kita ini dirindukan. Tatkala tidak berada ditanyakan, gerak-gerik kita ada manfaatnya, hidup kita ini membawa manfaat. Dan tingkat kemanfaatan yang tertinggi adalah kemanfaatan dalam perjuangan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu yang kita punya? Oh, aku punya tenaga, akan aku gunakan tenagaku. Oh, aku punya jabatan, akan aku gunakan jabatanku. Oh, aku ada harta benda, akan aku gunakan harta bendaku. Akan aku bawa anak istriku, keluargaku menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan membisu hati kita untuk menyeru keridhaan Allah. Ya Allah, tolong aku, ya Allah, lindungi aku, ya Allah, bimbing kami, ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Bimbing kami selalu, ya Allah. Bimbing agar kami mampu mengikuti tuntunan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bimbing agar kami menjadi bagian daripada hamba-hamba yang Kau ridhai. Bimbing, ya Allah, agar hidup dan mati kami senantiasa setia menghambakan diri kepada-Mu, berserah diri hanya kepada
Allahumma Amin. Indah yang dilihat oleh Allah itu hati kita, angan kita ini menuju kemana. Jangan ketipu. Langkah kakinya menuju ke majelis taklim, menuju ke mushola, menuju ke masjid, tetapi angannya mulai dibelokkan oleh kebatilan. Yang dicari adalah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kemuliaan sholawat salam, mempersembahkan hati yang bersih dan perilaku yang benar, perilaku yang baik, perilaku yang betul-betul selamat. Amin Allahumma amin. Seluruh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang tentunya perlu kita garis bawahi. Tentunya perlu kita kembalikan kepada titik awal tuntunannya bagi Rasul. Semakin jelas tuntunan Rasul, semakin kuat keimanan, semakin kuat perjuangan kita. Semakin samar tuntunan Rasul, menjadikan lemahlah langkah perjuangan kita, nggak berdaya. Maka kuatkan, mari kita kuatkan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Hakul mubin, sangat hakul mubin. Allah itu nyata. Setiap saat melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin kita akan terbebas daripada kondisi dunia yang semakin carut marut, semakin salah kata, benar orang lupa. Manusia rame-rame lari meninggalkan agamanya. Manusia rame-rame lari meninggalkan perjuangan Rasul. Manusia rame-rame sudah tidak menuju kepada Allah. Mari kita kembali fafiru ilallah, masuklah di alam rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta pertolongan, mohon kepada Allah. Tentang salat pun mohon kepada Allah. Ya Allah, berkahi ya Allah dengan ruh khusus, jadikan muslim hakiki, ringankan aku dalam salat ya Allah, sebagaimana Engkau telah meringankan hamba-Mu yang meridhai ya Allah. Di tengah manusia semakin menjauh daripada salat, tolong bimbing aku, keluargaku, keturunanku agar menuju muslim hakiki. Amin Allahumma amin. Seluruh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin kehidupan kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dihimpun, dipertemukan oleh Allah dalam pengajian lapangan malam Selasa Kliwon. Alhamdulillah, semoga buah berkah demi iman dan takwa. Dan di malam ini kita masih di bulan Rajab, maka mari kita mengambil hikmah daripada Rajab, yaitu as-sholah. Mari semakin kita bangun, semakin kita tata, semakin kita perjuangkan apa itu sholat. Jadikan sholat ini betul-betul merasuk dengan ruhus sholat, sehingga sholat tidak hanya zahirnya, tetapi yang sholat adalah komplit zahir dan batin. Ini utamanya. Sholat itu kenapa berat? Sudah diterangkan dalam Al-Quran. Sesungguhnya sholat itu berat kecuali orang yang ikhlas. Kenapa berat? Sebab sholat yang hakiki menyatukan dua dimensi besar, zahir dan batin. Dahil kita adalah raga ini, kita sambungkan dalam frekuensi ruhus sholat. Kalau raga ini raga yang pendosa, kalau raga ini masih ada track record dosa yang belum terampuni, maka raga ini akan error. Casing kita ini akan error. Tatkala mau diajak menghadap Allah dalam sholat, ini begitu berat seperti gendong gunung.
ciri-ciri ada dosa yang dari ujung rambut ujung kaki belum terampuni. Kalau filosofi Jawa Kanjeng Sunan Kalijaga wulu daging getih otot balung sumsum ini masih tercemar, maka perlu ditingkatkan pembersihannya, perlu ditingkatkan taubatan nasuhannya. Setelah raga ini bersih, maka raga ini akan ringan untuk menuju sholat. Raga ini akan betul-betul tersambung ringan dalam menghadap Allah, kemudian menyatukan kembali langit sabitu kalau orang Jawa. Satukan akalmu, satukan tundukkan nafsumu, satukan roh rasamu. Diajak tidak cuma dohirnya yang sholat, hatinya, pikirannya, ruhnya, rasanya, semuanya menghayati apa yang menjadi as-sholat. Yakin akan menemukan kenikmatan dalam sholat. Alhamdulillah. Kenapa sholat tidak menemukan nikmat? Yang sholat dohirnya tok, yang sholat jasadnya saja. Di saat takbir akalnya entah kemana, dohirnya, tangannya, lisannya, takbiratul ikram, Allahu Akbar, gak ada getaran dalam hatinya, gak ada kesaksian dalam ruhnya, gak ada rasa dalam rasanya. Akalnya entah kemana, hatinya kemana, roh rasanya entah kemana. Ini yang menjadikan sholat itu tidak khusyuk atau tidak merasakan nikmatnya sholat. Maka mari kita sholat seperti yang diajarkan Rasul. Sholat itu menyatukan dua dimensi, dimensi lahir, dimensi batin. Di saat sholat akalnya tunduk kepada Allah, hatinya memanggil-manggil Allah, rasanya merasakan dengan kasih sayangnya, rohnya menyaksikan keagungan dan kekuasaan Allah. Di saat lisannya Allahu Akbar, mengangkat tangan, hanya Engkau yang besar ya Allah, hanya Engkau yang maha segala ya Allah. Aku kerdil, hamba ini kerdil ya Allah, hamba ini lemah ya Allah. Engkau yang perkasa dan berdaya ya Rabbana ya ilaha Rabbi. Rasanya merasakan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita sudah umur 40 ke atas, harus belajar sholat yang sungguh-sungguh. Bukan seperti sholatnya anak TK, bukan seperti sholatnya anak SD. Apa yang penting lisan dan gerakannya tidak, tetapi di situ mampu menyatukan batinnya, menyatukan hatinya, menyatukan roh rasanya, diajak menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka sabda Rasulullah, hidup itu menunggu sholat. Kita bangun tidur, kita sudah dipapak dengan sholat subuh, maka kita menunggu hadirnya zuhur, kita gunakan untuk kegiatan bekerja sebagai wujud ikhtiar. Setelah sholat zuhur menunggu asar, kita lanjutkan kita dalam pekerjaan. Asar menuju maghrib ini juga lama, kita menunggu waktu maghrib dari asar sampai maghrib, kita lanjutkan kegiatan duniawi kita. Maghrib kita lakukan, kita menunggu isya. Untuk apa? Dengan apa? Dengan ngaji, dengan baca Quran, dengan ngobrol anak istri, dengan silaturahim. Isya menunggu waktu subuh. Setelah sholat isya, ya Allah kapan waktu subuh? Karena waktunya masih lama, kita tunggu waktu subuh dengan beristirahat. Karena kita manusia butuh istirahat. Setelah itu hadir waktu subuh. Terus bahwa hidup adalah menunggu sholat. Yakin sholat akan tertata, sebab sholat ini di atas
Allah, marilah kita membenahi sholat kita, bahwa sholat itu pasir dan agung. Sholat itu adalah mi'rajul mu'min ketika Rasul. Sholat itu adalah naik ruh kita ini, naik ke hadirat Allah dari alam parsial menuju alam yang universal, menghadap ilahi, menyatukan frekuensi di dalam keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah muslim yang hakiki, muslim yang sejati. Semoga kita, keluarga kita, keturunan kita diberkahi Allah menjadi muslim yang hakiki sampai akhir hayat. Amin. Allahumma al-Fatihah. Yang sudah batal segera berwudu, kita lanjutkan sholat berjamaah sambil menunggu saudara kita yang